Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV, berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf. Sekali ini kita akan menjawab suatu pertanyaan yang paling susah ya, yang berasal dari Dedi Iskandar ya. Ia bertanya tentang pengelolaan air di kolam air air gambut ya, air gambut. Ini pertanyaannya. Jawabannya kita coba di channel ini. Silakan. Sahabat EV yang berbahagia, terutama Mas Dedi Iskandar yang berasal dari Riau ya, dari Riau. Dia bertanya pengelolaan air di kolam air gambut ya, air gambut dari Riau. Memang di Riau sana katanya kebanyakan airnya air gambut. Begini sahabat TV, kami tidak pernah ya melakukan, terus terang kami tidak pernah melakukan treatment air gambut, tapi setahu kami memang air gambut itu ya, pH-nya bermasalah ya. Kebanyakan ya, mungkin Mas Dedi Iskandar juga tahu itu ya, tahu bahwa pH air gambut itu sangat rendah. Di situ permasalahannya. Dari cerita-cerita teman-teman ya, kemudian baca-baca literatur, air gambut memang pH-nya itu antara 3,46 sampai 3,66 ya. Sedangkan untuk berbudidaya ikan, pH air itu harus sampai ke nilai 5 ya. Akan tetapi kalau Mas Dedi mungkin ingin berternak ikan nila, karena ikan nila itu pengetahuan kami itu dia bisa hidup di lingkungan mana saja, dia mampu beradaptasi ya, dia mampu beradaptasi. Kalau pH-nya turun biasanya masih kuat ya, kuat. Jadi cara mentreatment, saya coba-coba bicara dengan teman-teman ya, dengan orang-orang ahli senior ya, untuk melakukan budidaya ikan nila di kolam gambut. Sebelumnya itu yang perlu kita lakukan adalah pengeringan kolam. Kita keringkan kolam, lalu melakukan pengapuran ya, kita kapuri, lalu kita melakukan pula pemupukan. Setelah beberapa hari, menurut teman-teman kami yang senior itu, aliri air isi kolam tersebut ya. Kemudian usahakan ada aliran air yang berputar untuk menciptakan oksigen ya. Karena kalau pH air itu rendah, kemudian ada aliran air itu kan bisa menciptakan udara sehingga pH-nya naik ya. Nah, pH turun itu kan biasa karena adanya kelembapan ya, lembab. Biasanya kalau hujan kan itu pH turun, itu karena kelembapan. Jadi usahakan beternak ikan di lahan gambut itu sebelumnya harus dialiri dulu air keras. Bisa memakai kincir ya, bisa memakai kincir. Jadi sesudah itu pemupukan, pengapuran, bisa juga
ditaburi garam katanya, tapi menurut saya wah terlalu boros ya, garam 1 kolam besar lah ya tanah. Nah, jadi menurut saya itu bisa juga pakai M4 ya, tetapi M4 itu kan hanya amonia patogen ya, sedangkan kelemahan air gambut itu kan masalah pH saja. Jadi usahakan tanahnya itu dipupuk ya, kemudian dikapuri juga bisa, kapur dolomit ya. Lalu aliran air terputar, ada air arus deras lah, bisa pakai kincir ya. Kemudian sebelum tebar benih ya, itu kita harus cek pH air. Kalau sudah mencapai nilai 5 sudah aman untuk ditebar benih. Jadi begitu sahabat kami Dedi Iskandar. Mungkin juga Pak Dedi punya pemahaman lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika ada pendapat yang lain yang menurut Bang Dedi Iskandar bagus ya, karena kami belum pernah mencoba ya, kami hanya berbincang-bincang dan membaca literatur bahwa air gambut itu kelemahannya di pH-nya ya, pH-nya. Jadi kalau Mas Dedi punya pendapat, silahkan kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, Mas Dedi Iskandar, itulah jawaban kami bagi Mas Dedi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sahabat TV yang masih ingin bertanya tentang budidaya ikan nila, silahkan di kolam rumahan bisa. Oke, sahabat TV, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.